Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakia Zahra dengan NIM 2433210205 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Tadris ingin menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis dengan dosen pembimbing Ibu Asmara. Baiklah, soal pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis, jelaskan dan berikan contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berisi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat manusia pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Hadis disampaikan secara lisan, diamalkan langsung oleh para sahabat. Setelah wafatnya Nabi, penyebaran Islam meluas ke berbagai wilayah, sehingga muncullah kebutuhan untuk mendokumentasikan hadis secara tertulis agar tidak terjadi penyimpangan. Masa kodifikasi hadis secara resmi dimulai daripada setelah wafatnya Nabi, penyebaran Islam meluas ke berbagai wilayah, sehingga muncullah kebutuhan untuk mendokumentasikan hadis secara tertulis agar tidak terjadi penyimpangan. Masa kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dilanjutkan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Abu Daud, Imam Muslim, dan lainnya. Mereka menyusun kitab-kitab hadis berdasarkan metode ilmiah seperti penilaian sanad dan matan. Contohnya hadis tentang niat yang berbunyi, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Soal nomor kedua yaitu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang ada di dalam hadis, jelaskan dan berikan contohnya. Unsur di dalam hadis. Hadis memiliki dua unsur yaitu matan dan sanad. Sanad adalah rangkaian perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi. Sedangkan matan adalah isi atau teks hadis itu tersendiri. Sanad sangat penting untuk menilai keaslian suatu hadis karena melalui sanad dapat diketahui kejujuran, hafalan, dan keadilan para perawi. Sedangkan matan dinilai dengan kesesuaian makna dan kebenarannya terhadap ajaran Islam. Contohnya dari sanad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, matanya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang macam-macam hadis, jelaskan dan berikan contohnya. Macam hadis yang saya ketahui ada 4 yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, dan hadis dhaif. Nah, yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit serta tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Contohnya hadis tentang niat. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan itu sanadnya bersambung tetapi perawinya kurang kuat menghafalkannya. Contohnya hadis tentang pentingnya bersiwak. Yang ketiga yaitu ada hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Contohnya yaitu hadis tentang fadilah surat tertentu yang sanadnya terputus. Yang keempat yaitu ada hadis maudhu, hadis palsu yang dibuat-buat. Contohnya hadis yang menjanjikan pahala berlebihan tanpa dasar yang kuat. Soal terakhir adalah apa yang Anda ketahui tentang teori sanad dan matan hadis, jelaskan berikan contohnya. Teori sanad dan matan hadis. Sanad adalah jalur atau rantai perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Kajian terhadap sanad dilakukan untuk memastikan apakah hadis tersebut dapat dipercaya atau tidak. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu rijalul hadis. Yang kedua yaitu matan, adalah isi atau kandungan hadis. Matan dianalisa untuk mengetahui apakah isi hadis sesuai dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Contohnya, hadis tentang larangan menipu. Sanad diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Matannya, barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Sekian penyampaian jawaban UAS dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.